Pengertian uji hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah dugaan dari perbandingan nilai adanya dua sampel atau lebih, termasuk salah satu dari banyaknya macam hipotesis yang ada. Termasuk juga komparatif yang terbagi ke dalam dua jenis, yakni komparasi berpasangan dan komparasi independen. Komparasi berpasangan atau disebut juga related adalah penggunaan dua sampel dan lebih dari dua sampel dalam prosesnya. Sementara komparasi independen juga dua sampel dan lebih dari dua sampel. Hipotesis ini juga dipakai sebagai pembanding adanya pengaruh satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Untuk uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan, Anda dapat menggunakan uji statistik seperti uji chi-square atau uji MC-NEMAR, tergantung pada jenis data yang Anda miliki. Berikut adalah syarat uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan dan cara interpretasi hasilnya. Syarat uji hipotesis komparatif. Yang pertama yaitu data berpasangan. Data berpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama. Jumlah data perlakuan 1 sama dengan jumlah data di perlakuan 2 atau N1 sama dengan N2 karena subjeknya adalah sama dan diukur dua kali atau diberi dua perlakuan yang berbeda pada subjek yang sama. Kemudian yang kedua yaitu data kategorikal. Pastikan data yang Anda miliki adalah data kategorikal atau dalam bentuk tabel kontingensi yang menggambarkan hubungan frekuensi atau jumlah kejadian dalam setiap kategori atau antara dua kategori. Tabel ini akan berisi jumlah pengamatan dalam masing-masing sel yang sesuai dengan kombinasi kategori. Yang ketiga, asumsi independensi. Pastikan bahwa data dalam setiap sel tabel kontingensi bersifat independen satu sama lain. Dalam uji MC-NEMAR, misalnya memastikan bahwa data sebelum dan sesudah tidak memiliki ketergantungan. Yang keempat, buat hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. H0 menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara kategori yang dibandingkan, sementara HA menyatakan adanya perbedaan yang signifikan. Yang kelima, melakukan uji statistik. Jika data berdistribusi normal, Anda dapat menggunakan uji chi-square. Jika data tidak terdistribusi normal dan berpasangan, uji MC-NEMAR adalah pilihan yang lebih baik. Yang keenam, tentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tentukan tingkat signifikansi yang akan digunakan, misalnya alfa sama dengan 0,05. Yang ketujuh, melakukan pengujian. Bandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis dari tabel distribusi chi-square atau distribusi MC-NEMAR pada tingkat signifikansi yang telah ditentukan. Yang kedelapan, hitung nilai p-value. Hitung nilai p-value dari statistik uji. P-value mengukur sejauh mana data Anda mendukung atau menentang H0. Semakin rendah nilai p-value, semakin kuat bukti untuk menolak H0. Interpretasi hasil. Nah, jika p-value kurang dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan, biasanya 0,05, Anda dapat menolak H0. Ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara tingkat kategori yang dibandingkan. Jika nilai p-value lebih dari tingkat signifikansi, Anda gagal menolak H0 yang berarti tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa ada perbedaan signifikan antara kategori. Kesimpulan, uji hipotesis komparatif kategorik berpasangan atau related dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel atau K-sampel. Uji MC-NEMAR merupakan salah satu metode pengujian hipotesis yang digunakan ketika terdapat dua sampel yang saling berpasangan atau dependen. Salah satu contoh yang paling umum adalah situasi sebelum dan sesudah perlakuan atau treatment. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal.
Apabila dari dua variabel ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Jadi, ada dua variabel, yaitu sebelum dan sesudah. Kemudian, labelnya juga sama. Dan perlu dipastikan measure-nya harus berskala interval atau rasio. Berarti, kita pilih yang scale. Untuk uji analisis McNemar-nya, kita pilih Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogs, dan di sini karena kita ada dua sampel, maka kita pilih To Relate Sample. Kemudian di test pairs ini, di test type ada Wilcoxon, Sain, McNemar. Di sini kita pilih yang McNemar. Kemudian test pairs ini, variabel satunya kita klik sebelum, pindahkan dengan tanda panah. Kemudian variabel 2 kita pindahkan sesudah. Kemudian di option ini, jika kita ingin melihat misalnya deskriptif statistiknya, kita klik di bagian deskriptif statistik, kemudian klik OK. Setelah itu, kita klik OK lagi. Nah, jadi SPSS ini langsung mengeluarkan beberapa informasi yang ada 3 tabel. Yang pertama, tabel statistik deskriptif, kemudian ada crop text antara sebelum dan sesudah perlakuan, kemudian ada tes statistik yang nanti akan kita jadikan untuk menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil pada uji McNemar tadi, kita coba membaca datanya berdasarkan dua tabel ini. Kalau kita lihat, deskriptif statistik di samping menunjukkan bahwa nilai mean sebelum itu sebesar 0,55, sedangkan nilai sesudah itu sebesar 0,75. Berarti artinya kita bisa menarik kesimpulan ada peningkatan nilai mean. Nah, tadinya sebelum dilakukan metode belajar demonstrasi itu, nilai rata-rata siswa itu di angka 50. Sedangkan dilakukan metode belajar demonstrasi sesudahnya berada di angka 0,75. Ada peningkatan ataupun ada hubungan yang lebih positif. Sedangkan berdasarkan tes statistik yang McNemar test ini, di samping menunjukkan hasil uji statistik sebesar 0,267. Dan lebih itu, tandanya lebih besar dari 0,05. Maka, berdasarkan ketentuan hipotesis tadi, yang diterima adalah H0 dan H1 ditolak. Nah, coba kita lihat di sini, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti di sini H0 tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan dari eksperimen ini. Ternyata tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Nah, kenapa? Karena kita mengujinya secara keseluruhan, bukan orang per orang. Karena lebih banyak lagi siswanya yang tadi tidak ada peningkatan ketika menggunakan uji statistik McNemar.